hati itu raja dan raga itu adalah tentaranya. Kalau rajanya baik, maka semuanya akan jadi baik. Wa idza khabutsal qalbu, kalau hatinya busuk, khabutsat junuduh, maka raganya, tentaranya semua akan jadi buruk. Makanya orang kalau sudah ambisi kepada harta dan jabatan, seperti minum air laut. Dia udah punya duit ini, udah cukup duitmu. Buat 7 turunan nggak habis. Tambah 7 tanjakan juga nggak habis. Tapi karena ambisi, dia terus rusak agama dia. Rusak agamanya jemaah. Nah, ini salah satu penyebab penyakit hati, syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara hati, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malik. Hati itu raja. Wal a'dha'u junuduhu, raga kita semua ini adalah tentaranya raja. Fa idza tabal malik tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, insya Allah tentara-tentaranya baik. Raja kalau minum, kira-kira tentaranya minum enggak? Ikut minum. Rajanya korupsi, kira-kira tentaranya ya ikut korupsi. Rajanya telat sholat subuh, tentaranya sholat duha. Sholat subuhnya sholat duha. Oh, rajanya telat sholat subuhnya seperti itu. Artinya Abu Hurairah menggambarkan hati ini yang mengontrol semua fisik kita. Jadi kalau ada orang ini, kadang-kala emak-emak ya, menghadapi suami yang mungkin ya, suaminya suka main game, dengar adzan masih main game. Istrinya mengatakan, bang sudah azan. Iya, emangnya aku tuli, denger aku lah. Kita lihat jamaah, dia denger, tapi telinganya yang denger, hatinya nggak dengar. Berapa banyak orang yang mendengar dengan telinganya, tapi hatinya nggak dengar. Bagaimana memberikan nasihat kepada suami yang seperti itu? Loh, suamimu ini sedang sakit hatinya, maka yang diobatin hatinya gitu. Jadi bukan ditarik-tarik atau diteriakin, enggak. Bagaimana ngobatin hati? Ini nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mengobatin hati. Tapi Abu Hurairah ketika menggambarkan bahwasanya hati itu raja dan raga itu adalah tentaranya. Kalau rajanya baik, maka semuanya akan jadi baik. Wa idza khabutsal qalbu, kalau hatinya busuk, khabutsat junuduh, maka raganya, tentaranya semua akan jadi buruk. Jamaah rahimakumullah, penyakit hati ini ada 2. Ada penyakit yang rasa sakitnya langsung dirasakan. Langsung dirasakan. Makanya ada orang ngomong, ya Allah sakit hati anak. Dia langsung merasakan. Ulama mencontohkan rasa sakit hati yang seperti sakit fisik sebenarnya, yang butuh obat. Itu yang orang-orang berangkat ke psikiater. Itu ada sakit hati dia, dikasih obat. Ada obatnya memang, obat fisiknya ada. Sedih, kecewa, itu sakit hati. Kemudian cemas, ada kekhawatiran yang berlebihan, itu sakit hati yang kadang-kala obatnya kemana? Ya ke dokter. Ada obatnya itu. Tapi juga bisa ke ustadz. Karena rasa sakitnya orang ini langsung merasakan, ya Allah saya nggak bisa tidur, kata dia. Kenapa? Nggak tahu, kalau saya mau memejamkan mata itu takut gitu ya, khawatir, was-was. Dia, ya Allah nggak enak. Ini penyakit bisa diobatin dengan dokter, tapi sejatinya ada obatnya dalam agama kita juga. Mengobati kecemasan, mengobati ketakutan, depresi, stres, itu sakit langsung dirasakan oleh fisiknya.
Ditambah kurus badannya, makan jadi nggak enak, ada berasa. Tapi ada penyakit hati yang kedua ini, yang orang itu nggak merasa kalau dia sakit. Bahkan tadi, kayak orang munafik, sehat, nggak merasa sakit. Kalau dikasih tahu, antum sakit, na'udzubillah, jangan suudzon sama anak. Allah mengatakan tentang orang munafik apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu, tapi nggak kerasa. Makanya ada orang tersesat itu sakit hatinya sebenarnya, tapi enggak sih. Alhamdulillah, anak nggak minum obat apa-apa, anak tidur enak, makan enak. Nah ini penyakit yang bahaya sebenarnya. Karena kalau penyakit yang dirasakan rasa sakitnya, insya Allah dia akan berobat. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu tentang penyakit hati yang dirasakan itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, Ku berlindung kepadamu dari kecemasan dengan yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu. Karena orang kalau kena dua penyakit ini, apa yang akan terjadi? Dia nggak produktif. Apabila dia seorang istri, dia biasanya tidak akan menjalankan tugas-tugasnya terhadap suami, anak-anaknya, karena dia sedang, aku sedih gitu loh. Iya, engkau sedih, tapi ada anak-anakmu ini. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tinggal mati suami, kadang-kala seneng dia, nggak sakit hati. Alhamdulillah ya Allah. Ada suami-suami yang memang ditunggu mati sama istrinya. Antum kan nggak merasa. Ada perempuan-perempuan yang curhat sama anak-anak, kepingin dia mati, ngomongnya poligami. Allah, anak doakan mati dia sebelum poligami. Dan ada loh seorang wanita yang ngatakan sama anak, Ustaz, anak hampir dipoligami Ustaz sama suami anak terus doa minta sama Allah, alhamdulillah mati dia Ustaz. Dicabut doanya sama Allah, nggak sempat poligami gitu. Iya, tadi ada orang yang sakit hati sehingga dia nggak produktif. Kalau dia sedih kemudian dia baca Quran, ya, dia dapat obatnya tuh. Dia cemas kemudian dia banyak berzikir, karena dengan berzikir hati akan menjadi tenang sebenarnya. Dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi tadi ada penyakit yang orang itu nggak berasa kalau dia sakit. Nggak ada sesuatu beban dalam hidup dia. Dia nyaman aja. Seperti orang-orang kafir. Mereka dengan kekufurannya nyaman. Bahkan mereka membela kekufuran mereka. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim dilemparkan ke api sama kaumnya. Selamat dari api neraka keluar. Kaumnya ada yang beriman? Nggak ada. Cuma Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah. Tapi karena kaumnya merasa tidak sakit, maka mereka merasa nggak perlu sama Nabi Nuh. Tapi kalau sedih, cemas, orang kadang perlu dibawa ke psikiater. Ini gimana orang ini jadi seperti yang dulu. Tapi ada penyakit yang tidak dirasakan atau tidak menimbulkan rasa sakit di hati. Seperti apa jamaah? Seperti kebodohan, seperti kemunafikan, seperti keraguan dengan agama. Dan penyebab penyakit hati ini banyak. Yang pertama adalah kebodohan, al-jahl. Makanya zaman sebelum Islam itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Karena orang kalau sudah ditimpa kebodohan ini, maka semua penyakit hati itu akan mudah masuk kepada dia. Dia dengar orang ngomong seperti ini, percaya. Ingat PKI. Bagaimana? Kenapa kita bicara PKI? Kenapa jemaah? Karena ini bulannya PKI. Iya betul. Iya kan? Iya tinggal 8 hari lagi.
Bagaimana orang-orang itu Muslim loh jemaah. Mereka kalau bicara secara agama, sebagian mereka Muslim. Tapi bagaimana mereka membela pemikiran komunis pada waktu itu? Karena dianggap sama mereka inilah yang bisa membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Lupa bahwa Allah sudah turunkan Al-Quran. Tidak perlu kita pemikiran-pemikiran Karl Marx atau pemikiran siapa. Allah sudah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Engkau mau cari petunjuk di mana? Maka orang kalau sudah bodoh, dia akan membenci kebenaran. Sebagian kita mungkin ketika belum hijrah, dia benci dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan sunnah. Mungkin 2 pekan yang lalu ada satu orang datang ke rumah, dibawa sama sohib ana. Dia dari Surabaya, naik bis dia ke rumah cuma mau minta maaf sama ana. Dia mengatakan, Ustadz, ana dulu suka ngomongin Ustadz, ana suka jelek-jelekin Ustadz, kata dia. Pokoknya Ustadz, ya batalin, bubarin kajiannya Ustadz, ini itu, kata dia. Sampai suatu hari Ustadz, ana pegang handphone, tahu-tahu lewat di IG atau di YouTube dia katakan kajiannya Ustaz tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin. Anak awalnya nggak mau ngeliat, tapi anak mau lihat, sana mau lihat nih apa katanya Wahabi ini. Dia ngomong gitu. Dia dengerin, dia loh. Dia anak pikir Ustadz itu akan mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan. Kok nggak ada ya? Kata dia. Mulai anak malam hari itu Ustadz, ana buka semua video Ustadz yang bisa ana buka. Ana dengerin. Besok pagi ketemu sama sohib-sohib dia. Dia ngomong, ternyata Ustadz Syafiq tuh nggak seperti yang kita sangka. Oh, engkau nonton dia kayaknya. Di situ jemaah. Kebodohan ini memang membuat orang membenci. Bagaimana orang-orang musyrikin itu berusaha membuat orang-orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam penyihir, orang gila, terus dukun, paranormal, pendusta. Pokoknya dikasih nama-nama yang buruk supaya orang ini nggak mendengarkan. Sampai ada satu orang kafir, orang musyrik yang lagi umroh, ketika dia masuk Mekah udah dikasih tahu sama orang-orang Quraisy, hati-hati ya, di tempat kita ada satu orang penyihir. Engkau dengar omongannya langsung kau tersihir sama dia. Oh gitu. Namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Itu Tufail pasang kapas di kupingnya. Karena kebodohan dia. Dia tawaf ya, dia tahu orangnya, oh itu Muhammad namanya SAW. Setelah dia tawaf ini, terus dia mikir, aku ini kayak orang bodoh, kata dia. Masa aku pasang kapas di kupingku, kata dia. Aku ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kata dia. Aku mau dengar dari Muhammad SAW. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang engkau tawarkan ini apa? Nabi membacakan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk Islam. Maka kita harus berjuang melawan kebodohan. Kenapa ayat yang pertama turun? Iqra. Iqra, bacaan tuh. Apa yang dibaca Quran? Kalau bicara Tombowati itu yang pertama apa? Baca Quran sama maknanya. Baca. Ketika kebodohanmu terangkat, insya Allah engkau jadi faham. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini beranggapan riba itu boleh. Riba yang nggak boleh itu rentenir. Iya. Kalau ada seorang anak yang kerja di bank konvensional, tahu-tahu dia mau resign, ngomong sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Engkau ikut aliran apa nak? Langsung dianggap menyimpang. Karena kebodohan mereka bertahun-tahun melihat sesuatu yang buruk baik.
Sesuatu yang mungkar ma'ruf buat mereka. Kok tahu-tahu muncul satu orang mengatakan nggak boleh, maka dia akan menentang hal itu. Sampai cerita seorang yang di Jakarta yang dia tanya sama anak-anak ini, Ustaz, dia kerja di bank konvensional. Dia kemudian mau resign, ibunya marah. Istrinya nggak ridho. Gimana sekarang? Akhirnya Ustaz, anak resign, nggak ngomong sama mereka. Tapi tiap pagi Ustaz, anak keluar rumah dengan seragam kantoran Ustaz. Sampai mobil anak ganti, anak buka, anak akhirnya taksi online Ustaz. Bertahun-tahun dia lakukan ini. Karena yang dia hadapi tadi, ini orang yang kalau dikasih tahu nggak bisa. Dia punya penyakit tapi dia nggak sadar. Makanya nanti penghuni neraka itu, apa kata mereka? Lau kunna nasma au naqil, kalau dulu ketika kita hidup di dunia kami mau dengar. Kami mau dengar aja. Kemudian kami mau mikir. Yang disampaikan ini ada landasannya atau tidak? Kalau mau itu, makunna fi ashabis sa'ir. Kita nggak akan jadi penghuni neraka. Cuma tadi mereka nggak mau. Baik, kemudian yang menjadi penyebab penyakit hati ini, syahwat. Orang yang sekarang kita lihat banyaknya perselingkuhan di negeri kita. Jadi fenomena perselingkuhan ini fenomena gunung es jemaah. Yang muncul di luar itu dikit. Ketika Anda membaca pekerjaan yang rawan dengan perselingkuhan, ada 10 pekerjaan di situ jemaah. Yang pertama apa kira-kira menurut antum? Nah, nanti dilihat di Google kan. Kalau nggak salah, aku udah lupa ya. Kalau nggak salah yang pertama itu penerbangan. Nah, yang kedua itu kesehatan. Rumah sakit, ini itu. Artinya memang daerah-daerah yang rawan laki-laki dan perempuan itu berduaan. Kumpul ini itu, ketawa ketiwi ya, ini itu. Enggak, hati Ana bersih. Enggak ada perasaan apa-apa. Ana cinta sama istri Ana. Masya Allah. Terus engkau kayak gitu, ya udah lingkungannya kayak gini. Betul sama. Orang sakit tapi nggak merasa. Karena memang nggak ada rasa sakitnya. Yang ada kesenangan malah di hatinya. Ada bapak-bapak yang suka WA sama teman perempuan di kantornya. Ada di sini? Ada. Kadang-kadang istrinya tahu. Kata suaminya, ya Allah, teman kantor, nggak ada apa-apa. Cuma tanya gimana kabarmu ini itu. Ya kita kan sebagai sesama manusia harus memberikan perhatian lah. Apalagi dia janda, kesian. Ini jamaah. Ini orang sakit hatinya, tapi nggak merasa sakit dia. Makanya sulit kasih taunya. Kalau orang sakit hati kasih obat penenang. Ini abang anak kasih obat penenang. Insya Allah abang minum ini nggak bangun lagi bang. Subhanallah. Iya, itu syahwat itu. Kemudian syahwat itu bukan hanya syahwat kepada wanita, syahwat kepada kekuasaan, syahwat kepada harta. Kalau bicara kekuasaan, orang menjadi penguasa untuk apa? Untuk cari harta? Atau harta untuk cari kekuasaan? Biasanya kita sering dengar harta, tahta, wanita. Ini syahwat semuanya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Madhibani ja'i'an." Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di kandang domba. Gimana serigala lapar dilepas di dalam kandang domba, yang dombanya nggak bisa lari kemana-mana, lebih merusak daripada hirsul mar'i
daripada ambisi seseorang kepada jabatan dan kepada harta dalam merusak agama seseorang. Jadi rusaknya agama itu lebih parah kalau sudah ada ambisi harta dan kekuasaan, daripada rusaknya tuh domba-domba yang dikirimin 2 ekor serigala yang kelaparan itu. Bayangin kalau serigala kelaparan ya, dia ngelihat domba, Masya Allah, dia makan ini dikit, lihat itu lari, dia gigit yang ini, lihat, wah Masya Allah. Padahal dia sebenarnya 1 ekor aja nggak habis mungkin jemaah. Tapi karena dia ambisi, dia udah gigit ini udah mati nih. Dia ngeliat, oh ada lagi nih Masya Allah. Makanya orang kalau sudah ambisi kepada harta dan jabatan, seperti minum air laut. Dia udah punya duit ini, udah cukup duitmu. Buat 7 turunan nggak habis. Tambah 7 tanjakan juga nggak habis. Tapi karena ambisi, dia terus rusak agama dia. Rusak agamanya jemaah. Nah ini salah satu penyebab penyakit hati, syahwat. Ya, Allah kasih kita syahwat. Karena kehidupan ini nggak akan bisa berlangsung tanpa syahwat. Tapi syahwat itu harus dikekang. Makanya bicara syahwat kepada harta boleh, tapi yang halal. Kan ada, nggak boleh ngambil haknya orang lain ya. Silahkan. Kemudian syahwat kepada wanita boleh apa enggak? Boleh, asalkan dengan menikah. Nggak ada alasan loh. Nggak ada alasan seorang laki-laki berzina. Padahal Allah sudah membuka pintu menyalurkan syahwatnya yang halal. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thudatha wa ruba. Allah sudah kasih. Engkau punya syahwat lebih, mungkin engkau kerja keluar kota ya. Istrimu di Bekasi sini. Ini Bekasi Bogor. Istrimu di Bogor sini. Engkau kerja di Bekasi. Berapa jauh tuh jauh? Ya mungkin dia istrinya di Bekasi. Dia kerjanya anggap di Merauke. Yang dia mungkin berbulan-bulan di sana. Dia punya syahwat. Dia mikir, ya apa aku menyalurkan syahwatku? Pulang nggak mungkin. Seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Nikah. Puasa, Masya Allah. Keren nih. Nah, nikah. Kalau nggak mampu baru puasa gitu loh. Puasa dulu apa nikah dulu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan disuruh apa? Nikah. Kalau nggak mampu nikah, baru puasa gitu kan. Jadi puasa dulu apa nikah dulu? Dia ini udah nikah Ustaz, tapi istrinya jauh gitu loh. Ya mungkin puasa, betul. Tapi ketika nggak mampu, karena terus terang ada di tempat-tempat daerah apa ya? Daerah pekerjaan tambang ini itu ya, yang jauh mereka mungkin berbulan-bulan di sana. Di sana ada pelacur-pelacur yang memang melacurkan diri sama. Sampai anak punya kawan, seorang insinyur dikirim ke sana, sakit dia. Berangkat ada dokternya, lengkap apa semuanya. Dia datang ke dokter. Dok, anak sakit, dok, kata dia. Sakit apa? Biasalah dok. Ya Allah, kata dokter. Kok nggak pakai pengaman, kata dia. Loh, sakit apa dok, kata dia. Lah anak pilek dok, maksudnya sakit biasa, sakit pilek biasa. Pikirnya dokter sakit kelamin. Karena rata-rata penyakitnya di sana itu penyakit kelamin. Mereka berzina. Karena mereka berpikir kalau kawin lagi, aduh Zat, kawin lagi ruwet tuh Zat. Belum menghadapi mertua, menghadapi kakak ipar, menghadapi istri, sayang sama anak-anak. Aduh enggak Zat, enggak, sudahlah. Asanlah kalau punya keinginan salurkan dikit, nanti tobat sama Allah. Na'udzubillah. Memang betul, ketika seorang melangkah ke tempat yang halal, berjuang dan berkorban. Orang kalau cuma berzina, dia punya uang 100 juta. Kira-kira bisa berzina dengan berapa wanita dia cuma? Berapa wanita? Berapa kira-kira?
Ya tergantung tarifnya Ustaz, gitu kan. Kalau yang tarifnya 1 jutaan dapat 100 wanita. Bayangin jemaah. Tapi dengan uang 100 juta mungkin dia bisa menikah dengan 1 wanita. Dia menikah dengan 1 wanita, tapi ruwetnya bertahun-tahun Ustaz. Betul. Nabi SAW istrinya 9. Antum pikir tenang-tenang Nabi SAW? Oh, piring pecah di rumah Nabi SAW. Piring pecah. Sallallahu ala Nabi SAW. Jadi ingat, jangan sampai syahwat antum karena antum berpikir menyelamatkan rumah tangga. Ya, anak-anak nggak mau nikah lagi lah. Oke, kalau antum nggak nikah lagi, bisa puasa, bisa menjaga diri, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi kalau kemudian antum berpikir berzina karena melihat kawan-kawan antum semua di sana pada berzina, mereka berzina aman-aman aja, engkau nggak apa-apa, aman lah, nggak ada yang tahu. Padahal Allah mengawasi mereka. Padahal sejatinya lelaki yang berzina akan membawa laknat ke rumahnya, menghilangkan berkah di keluarganya. Tapi ketika dia menikah lagi, memang terjadi keributan, tapi halal. Maka ingat, nggak ada alasan seorang laki-laki berzina. Biasa istri ana nggak memberikan izin. Siapa izin? Istrinya yang mengizinkan jemaah. Antum boleh jadi sampai mati yang nggak dikasih izin. Tapi kalau antum cukup 1, alhamdulillah. Jangan dibohong-bohongi sama temen. Antum kenapa nggak nikah lagi? Ada yang suka dorong-dorong kawannya jemaah untuk kawin lagi, padahal orang ini nggak butuh. Akhirnya karena dorongan itu, bener juga katamu ya. Akhirnya dia nikah, berantakan rumah tangganya. Karena dia hanya dikasih doping sama kawannya, bukan karena kebutuhan. Maka ingat, ini termasuk yang membuat penyakit hati syahwat. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada kekuasaan. Kemudian ahibati fillah, yang membuat penyakit hati ini adalah kawan-kawan buruk, lingkungan yang buruk. Ana sebutkan sebab-sebab ini, nanti obatnya antum sebenarnya sudah paham. Kawan yang buruk. Dan biasanya orang itu akan condong kepada yang sama. Ada klub-klub ya, klub motor, klub mobil ya. Ana pikir dulu klub-klub itu untuk mobil-mobil mewah jamaah, untuk motor-motor mewah. Ternyata enggak. Sampai mobil yang harganya murah pun ada klub-klubnya. Ya komunitas ya, komunitas itu. Kalau klub itu untuk kebaikan nggak apa-apa. Nggak, alhamdulillah saat kita punya klub ini, kegiatan kita sosial. Tapi ya kadang-kala mampirlah ke tempat hiburan Ustaz. Kegiatan sosialnya dilakukan, maksiatnya juga jalan, hati-hati. Maka pilih kawanmu. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ikut kawan dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berkawan. Maka alhamdulillah kalau kita punya kawan-kawan yang baik, jaga mereka. Sebelum ana lanjutkan, antum yang di sini, semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya? Udah kenal? Kenalan dulu, baru kita lanjutkan. Loh ayo jangan. Loh antum. Kenal itu saudara antum. Kita ini bicara salah satu penyebab penyakit hati itu kawan-kawan buruk. Dapat kawan baik nggak mau antum. Bentar lagi anak akan tes, anak akan tanya, anak akan tunjuk, anak akan tanya dia kenal nggak dengan yang kanan. Tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. 3. Sudah? Nah, ana tunjuk sekarang untuk membuktikan. Oh masih ada yang tanya, Masya Allah. Nah, yang pakai kacamata, antum. Iya. Ya. Yang di kiri antum? Oh. Belum kenal.
Salaman doang, kenalan. Coba kenalan lagi siapa? Dari mana? Dari sini. Dari sini mana? Tapi kerjaannya apa udah tahu? Oke, istrinya berapa? Tanyain. Jemaah kita ini sering datang kajian, tapi kita kayak sendirian. Iya, datang. Habis gitu pulang-pulang aja udah. Padahal disinilah kita berusaha mencari kawan baik yang menjaga hati kita. Boleh jadi tukar nomor handphone ya. Suatu saat nanti ketika ada kajian dilihat, engkau kok nggak datang kajian? Lama aku nggak ngelihat sama kamu. Inilah yang dibutuhkan kawan-kawan baik jemaah, yang mengingatkan kepada kebaikan. Kita tuh kalau sama kawan pemain bola, sama-sama suka bola, masya Allah jemaah. Antum lihat bagaimana solidnya pendukung bola itu. Kalau Jakarta apa namanya? Jackmania gitu kan. Itu solid banget mereka jemaah. Seperti itu. Mereka berangkat kemana, nonton ini itu, naik mobil, susah mereka siap. Ada juga termasuk yang anak takjub ya, dengan kesolidan klub Vespa. Iya, Vespa butut itu, ada temennya mati berhenti semuanya ya ma. Bagaimana? Kenapa kalau ada temennya yang hatinya sakit, dia nggak lagi datang kajian? Siapa yang akan membawa dia? Maka di sini kita perlu kawan-kawan baik. Selain kawan baik itu juga punya syafaat kelak pada hari kiamat. Mungkin dia akan ingat kita ketika dia masuk surga. Kemudian lihat mana fulan yang biasa kajian sama ana di Masjid Al-Furqan. Kok nggak kelihatan? Mungkin dia minta sama Allah supaya antum dikeluarkan dari api neraka. Maka tolong itu termasuk yang merusak hati. Kawan-kawan yang buruk. Kemudian memperbanyak hal-hal yang mubah. Itu termasuk merusak hati. Seperti apa? Banyak tidur, banyak makan. Kan ada orang yang kerjanya kulineran terus. Ya kuliner sana, kuliner sini, macam-macam dia kemana-mana. Waktunya habis untuk perjalanan saja, jemaah. Ada orang yang makan nasi goreng di Dago di Bandung. Makan nasi goreng, ya apa? Kaki lima nih, zen. Pulang lagi sudah ke sini. Loh, gitu doang. Iya. Antum lihat bagaimana orang-orang melakukan hal-hal yang mubah, kelebihan, yang akhirnya hati jadi sakit. Nonton bola boleh nggak? Boleh, tapi kebanyakan nonton bola, jadi nggak kajian antum. Kenapa? Kalau kajian, kajian ngantuk Ustaz. Kalau nonton bola semangat. Itu berarti sakit hati antum. Di tempat obatnya hati, antum males. Di tempat penyakit hati, antum semangat. Sehat, banyak ngobrol. Sekarang ini adanya kafe-kafe yang kadang-kala orang duduk cuma beli kopi, ngobrolnya 3 jam. Kajian 1 jam sambil tidur masih. Jadi kajiannya cuma 1 jam, udah selesai, alhamdulillah. Jadi kadang-kala orang itu tadi, hati ini kalau sudah sakit jamaah, dia akan merasakan kenyamanan dengan kemaksiatan, kenyamanan dengan hal-hal yang mubah, tapi hal-hal yang diperintahkan dia jadi nggak nyaman. Maka tolong tadi berusaha untuk mengurangin lah hal-hal yang mubah ini. Handphone ini juga boleh punya handphone, boleh sekali-kali antum matikan handphone dari pagi sampai besok, supaya antum merasakan, ya Allah tenang ya. Tenang jemaah. Tapi ada orang yang subhanallah nggak bisa lepas dari handphone. Dia beli power bank yang paling besar, ternyata power banknya habis jemaah. Dia beli kabel 7 meter. Pokoknya bagaimana dia terus terkoneksi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat dia.
Ada sebagian orang yang nggak berani matikan handphonenya ketika mau tidur. Nggak berani. Takut ada rezeki, Ustaz. Allahu Akbar, nolak rezeki kan nggak boleh, Ustaz. Berusaha kita jemaah. Boleh pegang handphone. Anak-anak saja harus dibatasi pegang handphone. Oh ya kan anak-anak Ustaz belum ngerti, Ustaz. Kalau kita bapak-bapak alhamdulillah udah paham. Paham apa? Kita kadangkala juga menyusahkan anak dan istri kita. Sampai ada seorang keluarga yang mengatakan kita punya bapak itu al-hadirul ghaib, kata dia. Al-hadirul ghaib. Ada bapaknya ada itu, kata dia. Ngapain? Nggak tahu. Kita lihat bapak kita, diajak ngobrol nggak nyambung. Maka usahakan ketika makan handphone nggak dibawa. Anak ngomong sama istri anak, kalau nyuapin anak, makan sama anak, jangan nonton sesuatu apapun. Kan banyak orang sekarang nonton sambil makan. Anak ngomong enggak. Ini kesempatan ibu menjalin komunikasi dengan anaknya. Sambil makan, cerita, ngobrol, bermain, ini itu. Bukan dikasih tontonan, anaknya nonton, emaknya nonton. Udah bisa kasih makan lagi, nonton lagi emaknya. Jangan. Maka berusaha. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara itu sebab-sebab orang yang sakit hati. Tandanya orang yang sakit hati itu dia sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Bahkan dia nggak nyaman dengan ketaatan. Dia kalau berada di grup, contoh nih ya, ada grup, lalu ada yang kirim urusan agama, mengingatkan sholat subuh umpamanya. Langsung, ini grup bukan urusan agama ya. Ini grup urusan sepak bola. Iya, benar-benar dia itu nggak mau ada agama. Ini tanda orang sakit. Ketika ngobrol masalah agama, dia seperti ikan yang keluar dari air. Benci dengan hukum-hukum agama. Jadi kalau sudah bicara syariat, aduh syariat lagi. Apa obat sakit hati ini? Sebagian ulama menyebutkan ada banyaklah obat sakit hati ya. Ada 5 tombok hati yang mungkin sering kita dengar ya. Itu ucapan salah satu dari ulama. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maka lihatlah orang-orang yang sakit hati, biasanya dia baca Quran tapi dia nggak mentadabburi, atau dia memang nggak pernah baca Quran. Maka nasihat ana, jangan sampai antum memejamkan mata di malam hari kecuali sudah baca Quran dengan tadabbur, walaupun 1 ayat. Kalau bisa 1 lembar, antum baca 1 lembar, antum baca artinya, antum renungkan, sudah tutup. Insya Allah kalau tiap hari antum baca Al-Quran 1 halaman, bukan 1 lembar ya, 1 halaman, berapa tahun hatam? 2 tahun insya Allah hatam jemaah. 2 tahun hatam. Nanti ketemu lagi. Tapi jangan sampai ada hari berlalu antum nggak baca Quran. Tolong baca Quran sama ditadabburinya. Antum akan rasakan nikmatnya. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Sedangkan kita sekarang ini masih terbebani dengan baca Quran. Mau baca 1 juz aja, ya Allah, buka lagi, tinggal berapa halaman ya? Nanti beda halaman, lihat tinggal berapa halaman, ya Allah, kok nggak selesai kata dia. Antum bisa lihat bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali jemaah. Anak mikir, ya opo ya, gimana mereka bisa seperti itu? Ternyata hati masalahnya. Lu waktunya Ustaz, Allah kasih berkah di waktu ketika orang baca Al-Quran. Utsman bin Affan diriwayatkan bagaimana dia pernah sholat witir 1 rakaat masuk ke Masjidil Haram. Dia mulai dengan baca Al-Baqarah, ruku ketika membaca An-Nas jemaah. Dari habis Isya sampai hampir subuh jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bengkak kakinya. Bagaimana cerita Hudzaifah bin Yaman ketika dia sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca Al-Baqarah.
Rakaat pertama nih udah Al-Baqarah, pikirnya Hudzaifah, ya mungkin 100 ayat ruku. Ternyata 100 ayat lanjut jemaah. Oh, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke surat An-Nisa, disebutkan di sana. Sampai katanya Hudzaifah, aku punya niat nggak bener sampai waktu itu. Kepingin niat mufarokoh, dia meninggalkan Nabi SAW. 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz lebih. 1 rakaat. Kita kalau terawih berapa juz di sini Ustaz? Terawih kurang dari setengah, berapa rakaat? 11 rakaat kurang setengah juz jemaah. Bayangin antum. Ini Nabi alaihissalam 1 rakaat 5 juz. Gimana kalau 11 rakaat? Belum lagi rukunya itu hampir sama dengan berdirinya. Ingat, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Kalau sholat sunnah, oh fadol, boleh mau ikut, boleh enggak, seperti itu. Makanya banyak orang kalau sudah imamnya panjang, besok diganti imamnya. Mana imamnya sudah ganti? Ya, yang pertama baca Al-Quran dengan mentadabburi. Usahakan. Kita setelah dengar kajian ini sudah bikin kesepakatan dengan diri kita. 1 hari 1 halaman sama artinya, paling enggak. Yang kedua, puasa. Ngurangin makan, jemaah. Ngurangin makan. Karena memang banyak makan itu membuat orang ya jadi lemes, jadi malas bergerak. Maka hendaklah puasa sunnah paling tidak 1 bulan 1 kali. 1 kali. Pernah ada sahabat Nabi SAW yang tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarin aku tentang puasa. Sum yauman min kulli syahr, kata Nabi SAW. Puasalah 1 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Sum yaumain. Akhirnya Nabi alaihissalam mengatakan, puasalah 3 hari dalam sebulan. Itu seperti puasa 1 tahun. Artinya kalau tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ada orang yang puasa Ramadan kemudian nggak pernah ketemu puasa lagi udah. Kecuali Ramadan. Makanya orang-orang yang nggak pernah puasa itu ketika masuk Ramadan hari pertama apa yang terjadi? Balas dendam dia aja mah. Balas dendam. Karena dia nggak terbiasa. Makanya kita lihat ya. Orang kalau sudah makan beli takjil. Jangan makan, beli takjil. Hari pertama semua dia beli. Dia taruh di meja makan. Allah Akbar, ada kolak ya. Ada ini, ya Allah, lihat jam ya Allah. Kalau bisa dia telepon ke masjid. Nggak bisa adanya disegerakan Pak. Artinya dia nggak terbiasa. Biasakan sebulan sehari. Jadi orang yang nggak pernah puasa sunnah usahakan sehari sebulan. Itu termasuk tombol hati. Nanti kalau sudah setahun alhamdulillah antum istiqomah mungkin bisa ditambah 3 hari. Alhamdulillah bisa istiqomah ditambah Senin, Kemis umpamanya. Semua sesuai dengan kemampuan. Tapi paling enggak kita punya amalan puasa dalam setiap bulan. Taib. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Salat malam. Paling sedikitnya witir sebelum tidur. Jadi antum sholat isya berjamaah di masjid, pulang kalau takut umpamanya nggak bangun, udah sholat witir. Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak tidur kecuali sholat witir. Sudah sholat witir. Jadi sholat malam antum. Tapi yang mampu lebih lah. Umpamanya enggak, aku mau sholat sebelum subuh, ya alhamdulillah lebih utama sepertiga malam akhir. Tapi ketika tidak mampu, udah sebelum tidur. Yang penting istiqomah. Paling enggak 3 lah antum. Walaupun witir boleh 1, antum ambil 3. Kalau memang antum males, ya bacanya nggak usah panjang-panjang. Karena ada orang yang mulai awal sholat malam, kan boleh sholat sunnah buka Quran kan. Awal pertama sholat malam langsung baca Al-Baqarah. Kan katanya Ustaz Nabi baca 5 juz. Ana coba. Akhirnya besok nggak sholat lagi antum. Enggak, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Yang penting istiqomah dulu. Paling enggak sebelum tidur 3 lah. Kalau bisa sebelum subuh lebih baik. Kemudian yang keempat, berdoa di waktu sahur.
Ini akhirnya bangun malamnya kalau bisa di akhir malam. Jadi sebelum subuh antum beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Allah mengatakan tentang penghuni surga, kata Allah Azza wa Jalla, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar. Kita lihat ya di negeri kita, bukan negeri kita, di banyak negeri sebenarnya. Ketika bulan Ramadan di waktu sahur itu malah banyak tontonan yang membuat orang lupa dengan sifat penghuni surga. Dia pikir puasa itu sahur, yang penting sahur makan. Enggak, sahur itu ada barokah. Bukan barokah makannya saja, barokah waktunya juga di sana. Kita yang nggak pernah bangun, kita lihat orang-orang yang nggak pernah bangun itu bangun untuk apa? Untuk makan, karena dia mau sahur, mau puasa dia. Tapi bagaimana dia menggunakan itu untuk berdoa. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatu salihin. Ya kumpul sama orang-orang soleh lah. Jadi antum datang ke masjid tadi, cari kawan baru. Insya Allah orang-orang yang ke masjid ini baik agamanya. Semoga akhlaknya juga baik seperti itu. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini.